Oke, perkenalkan nama saya Sugianto. Kali ini saya mau membahas UAS MTK membuat navigation Google Maps. Nah, di sini saya buatnya membuat dari Grab dulu. Saya memilih dari WIB ke Grand Mall Batam, awal bros, sama Costarina dan BP Batam yang ke-6 itu Airport Hang Nadim. Oke, saya jelaskan di sini. Nah, di sini add node-nya itu di sini dari WIB start 0. Habis itu ke awal bros. Awal bros ini balik lagi ke WIB ke Grand Batam. Oke. Dari sini saya membuat grabnya itu headline-nya ini sesuai di urutan ini ya. Jadi dari awal bros Batam ini menuju ke Costarina. Nah, di sini Costarina menuju ke BP Batam menuju ke Hang Nadim Airport. Nah, di sini saya sudah siapin grabnya, lalu di add route-nya ini. Nah, sini kita bisa lihat juga. Nah, dari TOT 01 sampai 2, 21 10, T02 1 sampai 3, 3 sampai 5, 5 sampai 3, 3 sampai 1, TOT 03 5 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 3, 3 sampai 5. Nah, disitulah kita jelasin grabnya. Nah, ini untuk SQL database-nya itu kita langsung ke localhost-nya. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Kita sudah membuat di grabnya itu tadi. Lalu kita lihat masuk apa enggak database-nya tersebut yang kita buat. Nah, di sini masuk ya. Oke, saya buat database-nya namanya UAS MTK. Jadi di sini 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 1, 1 sampai 0. Oke, sama ya. Oke, kita lihat grabnya. Nah, di sini juga masuk sekolahnya, di sini juga. Oke, kita lihat di apanya. Oke, nah di sini sudah jalan ya. Sini sudah jalan, coba kita GB. Nah, di sini. Oke, sini udah pas. Awal bros pas. BP Batam oke. BP Batam oke. Costarina oke. Hang Nadim oke. Nah, oke, di sini sudah berjalan. Oke, selanjutnya UAS nomor 2 matematika, jelaskan itu kongruensi linear ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan di definisi 1 di sistem
kongruensi linear simultan adalah gabungan dua atau lebih dari kongruensi linear. Oke, di sini kita patokan dari gabungan atau lebih. Oke, di sini definisi kedua itu sistem kongruensi linear atau satuan variabel. Nah, di sini ada X kongruensi A1 mod M1 tutup kurung. Nah, di sini X A2 mod M2 dan sampai seterusnya sampai X A K mod MK. Oke. Nah, di sini disebut sebagai sistem kongruensi linear simultan. Oke, selanjutnya contoh yang pertama, kita tentukan solusi dari sistem kongruensi linear yang berikut. Nah, di sini X kongruensi 3 modulo 4, X kongruensi 5 modulo 7. Nah, di sini jawabannya di bawah 4,7 sama dengan 1, maka 3 kongruensi 5 modulo 1, sehingga diperoleh bahwa sistem memiliki solusi. Kemudian daftar seluruh bilangan X pada masing-masing kongruensi sehingga diperoleh. Nah, di sini kita cari ya bilangan bulat positif terkecil. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, di sini kita X kongruensi 3 modulo 4. Di sini kita 3 4 tambah 3 7, 4 tambah 7 11, dan seterusnya 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47. Ini ditambah ke 4 semua. Oke. Nah, yang di bawahnya sama juga, X kongruensi 5 modulo 7. Nah, di sini 5 pertama, 5 tambah 7 12. Nah, ditambah 7 lagi 19, 26, 33, 40, 47. Nah, di sini kita pilih bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi semua kongruensi, yaitu X sama dengan 19. Nah, di sini kongruensi. Oke. Nah, di sini ya. Jadi bilangan bulat positif terkecilnya yaitu X sama dengan 19. Oke, selanjutnya jawabannya ini akibat dapat diperoleh. Nah, di X ini kongruensinya 19. Oke. Nah, 19 ini yang dapat dari bilangan bulat terkecil yang tadi, yang kita sudah menghitungnya. Modulonya masih tetap 4. Di X kongruensi 19, modulo tetap 7, sehingga diperoleh 19 X kongruensi 19 modulo buka kurung 4,7. Nah, di sini kita akan menjumlahkan atau mengalihkan, maka hasilnya X-nya masih tetap kongruensi 19 modulo 28. Nah, dapatnya 28 ini dikali ya, teman-teman. Oke. Jadi solusi sistem
kongruensi linear tersebut adalah X 19 modulo 28 atau X sama dengan 19 tambah 20K dengan KEZ, bilangan bulatnya. Oke, selanjutnya kita membahas pertanyaan UAS terakhir, itu pengkodean Huffman ya. Nah, sebelumnya pengkodean Huffman itu sebetulnya hampir sama dengan algoritma pengkodean Shannon-Fano, yaitu simbol yang mempunyai probabilitas paling besar diberi kode paling pendek. Jumlah bitnya itu kode sedikit, dan simbol dengan probabilitas paling kecil akan memperoleh kode paling panjang jumlah bit kode banyak. Nah, oke, di sini pohon Huffman merupakan pohon biner. Nah, binary tree, sedangkan algoritma penyusunan pohon beserta pengkodean adalah sebagai berikut. Nah, di sini berdasarkan daftar simbol dan probabilitas buat dua buah node dengan frekuensi paling kecil. Oke, buat node parent dari node tersebut dengan bobot parent merupakan jumlah dari probabilitas kedua node anak tersebut. Yang ketiga, masukkan node parents tersebut beserta bobotnya ke dalam daftar, dan kemudian kedua node anak beserta probabilitasnya dihapus dari daftar. Salah satu node anak dijadikan jalur dilihat dari node parent untuk pengkodean 0, sedangkan lainnya digunakan untuk jalur pengkodean 1. Nah, di sini kita bisa lihat yang A, ini pohon pengkodean Huffman ya. Jadi di sini A 2 ke B 5, ke C 2, ke D 10, ke E 15. Yang B 7, di sini pohonnya 7, turun ke sini 0, C 2, turun ke sini 1, B 5. Nah, A 22 ke D 10, ke E 15. Oke, yang C 17, A 22 ke E 15. Nah, turunannya itu ke 0, 7. Nah, di sini 1, D 10. Oke, 7, 0, C 2, dan di sini 7, 1, B 5. Selanjutnya ini ada 54 0 A 22, dan di sini 1 32, dan turun lagi 32-nya 0 E 15, dan di sini 32 1 17 0 7, dan di sininya 1 D 10, dan di sininya lagi 7 0 C 2, dan 7 1 B 5. Nah, di sini ini simbol-simbolnya. Oke, bisa dilihat. Nah, di pohon Huffman yang terbentuk berserta kode simbol, di luang sampai hanya tinggal satu knot bebas yang tersisa dalam daftar dengan bobot 1 dan digunakan sebagai akar pohon tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.